Oke, apa kabar rek? Tahes kabeh yo. Lek tahes baru iso ngrungokno sing asik-asik iki. Nah, kali ini tanpa terasa podcast seolah-olah podcast ini jadi podcast temenan. Apalagi kedatangan beberapa episode kemarin ya dengan tokoh-tokoh yang nggak sembarangan di Malang. Nah, salah satu hal kali ini kedatangan Sam Reza. Wah, politisi muda yang tiba-tiba juga hadir di tahun-tahun terakhir ini. Moro-moro politisi gitu. Moro-moro politisi. Jadi tiba-tiba gitu. Mas Reza ini teman-teman sebagian sudah banyak tahu ya. Jadi praktisi juga di dunia kesehatan gitu kan. Bahkan ada gerakannya secara sosial mengecek jantung masyarakat agar siap menghadapi politik atau ya. Gak remimil. Gak remimil. Apa sing iso diceritakan dari situ, Mas? Iya, jadi kita ini punya kebetulan perusahaan kita punya alat canggih ya dari untuk EKG itu. Jadi cuma pakai 2 jari, kemudian bisa tahu kondisi kesehatan. Nah, sebetulnya itu menariknya adalah karena cuma 30 detik bisa ada laporannya langsung yang bisa dikirimkan ke spesialis jantung. Nah, masyarakat kita ini kan nggak ada yang mau cek kesehatan, gitu kan? Mereka tuh ke puskesmas saja mungkin juga malas. Gitu. Nah, dengan kita hadir ke balai warga atau ke komunitas lansia, mereka sangat mengapresiasi ya. Jadi mereka jadi tahu kondisi kesehatan, tekanan darah, ada kondisi jantungnya apa gitu ya. Jadi ini bisa dijadikan database untuk kesehatan populasi masyarakat di Kota Malang. Oke. Jadi dari situ sebenarnya kesehatan ini bisa dicegah secara preventif sebenarnya. Apalagi dengan kasus COVID kemarin. Dari pengalaman ini seperti apa? Apakah itu hadir karena itu juga misalnya? Ya, salah satunya memang itu. Kan kita juga menggawangi Malang Health Tourism itu adalah salah satu separohnya adalah mengenai kuratif, separoh lagi adalah mengenai preventif. Nah, preventif ini bagaimana orang itu didorong untuk mengetahui kondisi kesehatannya dari awal sehingga bisa mengantisipasi dan seterusnya. Nah, jadi COVID adalah salah satu pendorong juga memang. Jadi gara-gara COVID kita harus mulai waspada ya mengenai kondisi kesehatan. Jadi perusahaan kita mulai investasi ke alat-alat yang sifatnya diagnostik atau preventif. Oh, ke situ ya. Kalau masyarakatnya sehat, Malang preventif tahu tentang kesehatan, siap menerima wisata kesehatan berarti. Iya, betul Pak. Jadi wisata kesehatan kan dibikin supaya kita ini mengerti kondisi kita dan melakukan hal-hal yang untuk menjaga kesehatan kita, mau olahraga, yoga, meditasi, mental health dan sebagainya. Itu ke sana ya. Betul. Pengalaman di kesehatan itu yang akhirnya apakah keberanian sampean berkontestasi di politik melihat karena politik kurang sehat atau bagaimana nih? Politik ini sebetulnya memang kita ya memang manusia politik sejak lahirnya ya, punya pendapat, punya John Politikon ya. Ya, punya pilihan gitu ya. Sejak kita juga dulu tinggal di Jakarta, kita juga sudah tahu pilihan kita dukung presiden yang mana, partai yang mana, dan seterusnya. Pernah berkontestasi juga istri saya di partai politik di Malang Raya ini tahun 2018. Jadi bukan hal yang baru. Nah, kemudian mungkin setelah ada Malang Health Tourism itu, kemudian teman-teman ini mulai ada yang ngompor-ngompor nih lah, bisa sing nomai gitu kan. Ayo tahu budal Mas, budal gitu ya. Jadi kita mulai mempelajari gitu ya partai mana yang kira-kira mau gotong kita gitu kan. Ya, jadi saya sudah mendekat ke beberapa partai, terus kemudian kemarin sempat mengusung pasangan Prabowo Gibran melalui partai PSI, walaupun hari ini saya sekarang ber-KTA Golkar. Gitu ya. Itu perjalanan awalnya ya. Perjalanan selanjutnya mari kita ceritakan. Ya. Jadi menarik ya Pak. Kalau Malang ini sebetulnya kan dari awal saya mencoba muncul menghadirkan diri sebagai opsional atau pilihan sebagai calon wali kota itu, orang banyak mempertanyakan ini orang Malang atau bukan. Wah, jadi saya kan mulai mengkonfirmasikan bahwa saya itu berasal dari sini dan seterusnya. Malang ini kan karena dia itu sebenarnya secara struktur populasi kan campuran dari penduduk dan pendatang. Pendatangnya banyak anak muda sebetulnya.
Nah, sebenarnya anak muda ini kan adalah aset yang bisa dikelola dan bisa dioptimalkan. Dan setelah kita dulu pergi dari Malang tahun 2000 sampai 20 tahun setelahnya, itu kayaknya belum dioptimalkan itu. Nah, potensi itu ya. Potensi itu. Jadi kita melihat bahwa setelah kita melihat dunia luar, Malang ini harusnya bisa jauh lebih berpotensi dari yang sekarang. Nah, makanya menghadirkan pemikiran-pemikiran muda, apa gitu berbasis ekonomi kreatif, ataupun mengkolaborasikan antara dunia pemerintahan dengan kampus, dengan riset dan lain sebagainya, itu belum ada, dan saya mencoba mengusulkan itu gitu ya. Nah, tapi kalau ngomong politik nih Mas Yoso, nggak cuma substansi, konstelasi itu penting. Nah, sebelum ini menariknya kan di situ kan, konstelasi itu. Nah, sebelum itu sejarah Malang ini kan sebenarnya politiknya primordial ya, misalnya gitu ya, yang saya amati. Kalau salah ya koreksi ya. Tapi kan misalnya ketokohan itu penting misalnya. Nah, yang menarik di dalam konteks pemilihan saat ini kan muncul wajah-wajah baru loh. Ini apakah sudah dianggap gugur konteks primordial, misalnya prinsip ketokohan di dalam pemilihan politik misalnya gitu. Saya rasa Kota Malang, kalau kita juga sama-sama lihat ya, selama 20 tahun terakhir kan banyak senior yang memimpin gitu ya. Dan tokoh masyarakat juga sangat dilihat. Nah, namun di luar Kota Malang kita kan dipertontonkan begitu banyak anak muda yang sudah mulai memimpin. Baik itu di Kediri, di Trenggalek, ya. Kemudian bahkan wapresnya Ilek aja adalah anak muda, gitu kan. Dan banyak menteri-menteri juga muda. Jadi bahwa pemahaman bahwa orang harus senior yang memimpin itu sudah disrupsi. Nah, sehingga malah nggak mau ketinggalan. Nah, pada waktu ada kesempatan seperti hari ini, di mana kita lihat bahwa sebenarnya incumbent kan masih kabur-kabur mau maju atau tidak gitu kan. Nah, jadi banyak anak-anak muda yang ingin berpartisipasi. Gitu. Salah satunya kami, ada juga yang mantan anggota dewan, dan ada juga yang ormas ya. Nah, semuanya muncul nih, saya rasa. Dan itu menurut saya baik sekali, baik sekali. Menunjukkan bahwa partisipasi anak muda itu memang besar, besar. Tinggal bagaimana masyarakat menilainya. Gitu sih. Sampean hadir di ruang publik Malang dengan tagline Melok Masih. Melok Masih. Apa yang menarik di sini? Melok Masih itu sebetulnya ya itu juga ketemunya juga hasil diskusi sama teman-teman. Melok Masih sebenarnya idenya adalah bahwa Mas itu kan young ya, atau anak muda ya. Jadi adalah ruang untuk anak muda untuk bisa berangkat melakukan apapun. Kalau gerbongnya anak muda dipimpin oleh anak muda, maka harusnya aspirasi anak muda akan jauh lebih terakomodir di situ ya. Melok itu menunjukkan bahwa leadership. Jadi butuh seorang leaders yang mampu untuk mengerti problematik kota itu seperti apa ke depan, dan dibandingkan dengan nasional dan juga internasional, dan Malang ini bagaimana bisa beradaptasi dengan konteks tersebut. Gitu. Nah, jadi Melok Masih sebenarnya terjemahan dari situ. Menariknya di situ ya. Nah, setelah terjun, politik itu kan seolah-olah berjarak ya. Politik itu utopia, cita-cita sing apalagi bagi masyarakat kebanyakan misalnya. Yang cenderung misalnya tontonan politik ini jadi membuat praktis. Kadang-kadang definisinya juga tidak dipahami dengan benar dalam tanda kutip tentunya gitu. Nah, ketika sampean masuk ikut berpartisipasi di dalam kontestasi ini, sebelumnya apa yang bisa dilihat sebenarnya sehingga muncul itu gitu? Jadi itu tadi sih Mas, kalau saya pribadi gitu ya, kenapa memberanikan diri untuk berpartisipasi adalah saya merasa bahwa ada perspektif makro yang luas. Maksudnya kita sudah merantau nih. Kita sudah merantau, kita sudah banyak berteman dengan relasi di Jakarta dengan para menteri dan seterusnya, sehingga kita sudah melihat makro lah ya. Pada waktu kita pulang ke Kota Malang, dan kebetulan saya sudah kembali selama 4 tahun, saya rasa Kota Malang ini harusnya bisa menjadi bagian daripada
perubahan yang sedang terjadi ini, asalkan memiliki pimpinan yang cukup mengerti apa yang terjadi gitu. Ya, ada yang bisa mendrive ke sana. Betul, gitu ada ya. yang drive ke sana, bisa mengkoneksi perubahan itu dengan circle nasional yang sudah ada. Gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana si pimpinan ini atau ide ini itu mampu mendekatkan diri dengan kultur masyarakat yang ada di Kota Malang. Nah, ini yang nggak mudah. Kan masyarakat Malang kan taunya gitu-gitu aja, gitu kan. Ketokohan lah, atau unsur agama, atau unsur budaya lokal dan seterusnya yang tidak serta-merta bisa mau beradaptasi seperti itu. Nah, ini yang menjadi tantangan bahwa tokoh masyarakat yang sudah dikenal lama, ya misalnya sudah dianggap misalnya cukup dermawan misalnya. Kata dermawan itu sudah cukup menarik buat para masyarakat, bukan mengenai change misalnya. Nah, ini kan anak muda jadi jadi ternyata masih banyak nih masyarakat yang polarisasi masih senangnya seperti itu, ketokohan seperti itu. Atau tokoh agama jadi tidak serta-merta ekonomi kreatif, tidak serta-merta mengenai transportasi publik yang lebih modern gitu. Enggak. Jadi ini ada gap ya, masih ada gap yang masih ada ya gitu. Jadi saya rasa itu yang saya rasakan pada waktu saya mencoba mendekat dengan masyarakat. Tapi kalau unsur kesehatan itu paling mudah. Paling mudah. Kebetulan kami juga di bidang kesehatan. Simpel aja, pokoknya kita peduli pada masyarakat untuk bisa cek kondisi kesehatan mereka. Kita melakukan sosial, itu bisa diterima. Tapi kan ngomong Malang ya nggak ngomong kesehatan doang. Gitu. Jadi harus ya itulah Pak yang terjadi di lapangan. Di lapangan seperti itu ya. Nah, satu hal yang sempat saya tunda tadi, konstelasi ini. Itu yang menarik. Menarik itu Pak. Menarik. Indonesia ini menarik konstelasi politiknya, kita mulai dari nasional ya. Dengan hegemoni Pak Jokowi gitu ya, dan dia sudah mau lengser. Dan semua kita kan mencari-cari siapa nih presiden berikutnya, dan kita udah melalui Pilpres. Ada 3, Pak Anies, Pak Prabowo dan juga Mas Ganjar gitu ya. Nah, kita ini Jokowi banget nih ceritanya gitu kan. Maka kita di gerbongnya Pak Prabowo. Nah, menariknya adalah ada hal baru yang kita sebut Koalisi Indonesia Maju. Gitu ya. Itu menarik. Yang Kim itu ya? Kim. Nah, Kim ini ternyata dalam upaya untuk mengumpulkan segala kekuatan partai nasional melawan hegemoni merah dalam hal ini ya, dan juga hijau gitu kan. Nah, ini tapi mereka berhasil menang dan dominan. Nah, kemudian kita ngomong pilkada nih. Turun ke bawah ke pilgub dan pilkada kota gitu ya, dan kabupaten. Ternyata Koalisi Indonesia Maju ini memastikan bahwa itu turun ke bawah. Ya, turun ke bawah. Bahwa itu bisa representasi konstelasi ini gitu. Artinya apa istilahnya, apa yang terjadi di daerah itu harus representasi ke atas. Sehingga setelah kalau kita flashback ke belakang atau kita duduk di hari ini, kalau saya yang di dalam pusaran tersebut, ada sedikit kecacatannya adalah demokrasi sehingga agak sedikit tertoleransi. Ya, jadi artinya contoh gini, pada saat kita partai politik bisa mengajukan pasangannya, walaupun karena dia 7,5% yang terbaru itu ya. Nah, itu sehingga partai politik karena dia menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, dia tidak bisa atau tanda kutip tersandera. Tersandera karena harus nurut sama garis struktural di atas gitu ya. Siapapun itu yang dapat wewenang gitu ya, atau otoritas dari atas gitu. Nah, itu yang menarik, yang baru saya lihat, iya ya benar juga ya. Jadi itu dampak-dampaknya. Nah, hari ini menurut saya ini agak ada sedikit bahwa walaupun kita sih bersyukur ya, Malang ini cukup banyak muka-muka baru yang dipresentasikan, tapi proses untuk ketemu dalam sebuah konstelasi pasangan yang ada sekarang ini agak masih ada campur tangan dari pusat yang sehingga masyarakat yang punya aspirasi misalnya kok calon yang itu nggak muncul ya. Nah, itu tuh terjadi. Jadi karena masyarakat ternyata merasa wah kok kayak gini harus nurut sama yang atas. Wah ini jadi nggak jadi demokrasi dong gitu. Nah itu ada di beberapa kota di seluruh Indonesia. Nah, termasuk di Kota Malang salah satunya. Tapi itulah politik. Itu saya menyadari bahwa terlepas daripada substansi pemikiran yang kita punya mengenai Kota Malang atau apapun itu,
ada konstelasi politik yang menjadi pertimbangan. Kamu tuh gerbongnya siapa, kamu orangnya siapa, kamu didukung siapa gitu. Artinya bahwa konstelasi politik ini tetap sektoral, mau nggak mau ya. Sektor mana ini kamu berada nih, misalnya seperti itu. Nah, berkaitan dengan otonomi daerah secara ideal, sebenarnya kan hak politik warga itu bisa menentukan, tapi akan berbalik ketika kita berbicara konstelasi politik misalnya seperti itu. Pendapat sampean sebagai politik muda ini yang pasti masih panjang nih ke depan nih ruang itu gitu ya. Nah, apa ini yang bisa disampaikan? Nah, sebagai politicians kan sebetulnya politik itu adalah kemampuan kita untuk mengorganisir kekuatan ya, kekuatan dukungan untuk suatu agenda tertentu gitu ya. Nah, kita ini sebagai politik yang levelnya masih di tengah-tengah nih. Kita belum elit ya. Yang harus kita lakukan pertama itu untuk melaksanakan agenda-agenda idealis di masyarakat atau akar rumput, apapun itu. Itu membutuhkan sebuah modal konstelasi atau dukungan politik yang cukup juga. Nah, dukungan politik itu juga tergantung siapa Anda, apakah punya jalur tertentu, apakah Anda punya modal, punya jaringan tertentu dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai politisi harus memasak ini nih. Kita sebagai politisi harus memiliki banyak modal-modal tersebut. Kita boleh berpikir sebaiknya kota saya, kelahiran saya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau Anda cuma ngomong doang, tidak ada dukungannya, ya nggak bisa. Karena walaupun dukungan dari masyarakat pun, sistem kita ini kan masih ditentukan calon-calon itu kan dari dari keputusan partai, keputusan partai gitu ya. Jadi sehingga tidak mungkin serta-merta bisa jadi calon gitu ya. Nah, ini yang jadi kita harus mengurus dua hal, mengurus akar rumput dan mengurus partai politik gitu ya. Nah, ini yang harus diseimbangkan Mas Yosol. Ya. Jadi kita ini sebagai politisi harus memiliki posisi yang cukup kuat. Misalnya punya gerbong pendukung yang juga cukup solid ya. Dan sehingga kita bisa dilirik oleh para elit politik ya. Kita ini loyal pada siapa, kita ini oppose terhadap siapa. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan itu ya. Itu dari segi politik. Belum lagi kita di lokal juga perlu saya ini dalam gerbongnya warna yang mana di dalam masyarakat gitu kan. Nah, ini juga harus kita bisa pinter-pinter untuk mendesain kita ini dengan identitas kita sebagai bagaimana warna-warna yang kita miliki, jadi kita akan perkuat gitu ya. Nah, kalau kita perkuat baru kita ngomong substansi. Substansi misalnya problematik masyarakat apa, pendidikan kah, kesehatan kah, transportasi kah, dan lain sebagainya itu sih. Nah, politik itu kan gimana pun hasil kebudayaan. Tapi sisi lain, politik juga melahirkan budaya, misalnya gitu. Apa yang dipertontonkan di dalam konteks politik, ini kan sebenarnya tidak ada akhir-akhir ini ya, misalnya seperti itu. Gampang sekali orang mengidentifikasi misalnya, artis langsung jadi politik, langsung dapat kursi. Jadi ada kelemahan kader misalnya. Sisi lain ada yang berbicara tentang mutlak kaderisasi dan macam-macam. Sebagai tokoh muda, melihatnya seperti apa? Ya, kita harus, kalau saya pribadi sih, memang ada perasaan untuk menyayangkan ya. Karena yang diunggulkan dari sebuah kader adalah atau ketokohan karena dia populer atau dia memiliki elektabilitas, bukan substansi atau kompetensi misalnya gitu ya. Nah, ini yang sangat disayangkan memang gara-gara kita ini pilkada untuk elektabilitas dengan coblosan gitu. Tapi pada waktu saya ke bawah itu sebetulnya masyarakat tuh ada concern mengenai substansi atau kompetensi gitu ya. Artis kok apa ya iso gitu ya. Sek enom kok apa ya iso gitu. Nah, itu berarti kan masyarakat menuntut adanya kompetensi daripada setiap kandidat yang ada. Nah, saya rasa itu yang satu-satunya stakeholder yang harus memiliki kepedulian tersebut adalah partai politik. Partai politik ini selalu hanya saya mau menang. Saya mau menang gitu ya. Whatever it takes, saya mau menang. Nah, mau menang kita juga mau menang. Tapi kan sebagai orang yang bertanggung jawab sudah dipilih oleh masyarakat untuk pada waktu kita dipilih kemarin, kita kan harus menggunakan tanggung jawab ini untuk menyodorkan atau
mempresentasikan kader-kader atau tokoh-tokoh yang memang punya kompetensi mengurusi warga-warga yang ada gitu kan. Nah ini yang saya rasa juga masih kurang gitu ya. Nah ini beberapa partai yang sudah lebih kuat dan senior ada pengkaderan dan pelatihan. Nah tapi yang masih partai-partai baru ini transaksional sekali, gitu ya, transaksional. Pokoknya sopo sing iso tuku kursiku, gitu. Nah itu yang akhirnya didukung. Nah itu yang kita ini menyayangkan. Kita ini sebagai politicians juga nggak mau buka-buka amat sama teman-teman yang bukan politisi. Kasian juga. Artinya mereka merasa sudah diminta pendapatnya untuk memilih presiden dan pileg, tapi penggodokan di dalam proses politik di internalnya itu ternyata belum sesuai dengan harapan mereka. Nah ini yang saya rasa kita sebagai politisi, politisi itu adalah seni untuk cari jalan tengah. Ada yang sangat transaksional, ada yang sangat power oriented, ada yang ingin quality gitu ya. Nah ini harus ketemu di tengah-tengah ini, supaya semua orang bahagia. Karena kalau kita terlalu merah dan putih gitu ya, atau black and white itu pasti akan ada benturan gitu ya. Nah ini yang kita nggak mau pada masyarakat. Makanya politik itu seni ketemu abu-abu di tengah-tengah untuk secara maksimal sehingga bisa memaksimalkan apa yang bisa kita presentasikan ke masyarakat gitu Pak. Nah kalau kita berpijak pada konteks sejarah politik gitu, bagaimana politik nasional Indonesia saat kelahirannya ketika demokrasi menjadi pilihan gitu ya, Indonesia itu. Ini basis ideologi kan kuat nih misalnya. Apa fenomena ini menggerus basis ideologi yang saat ini kira-kira partai politik boleh dikata ideologinya mulai menipis nih. Atau berubah secara ideologi gitu ya, dalam tanda kutip ya misalnya gitu. Ya saya rasa saya ada setuju sama Pak Yosef. Ada ideologi yang terdistorsi di dalam proses yang ada di hari-hari sekarang ini ya. Di mana elektabilitas, popularitas itu lebih didewakan daripada sebuah ideologi, ya kan, value atau nilai apapun lah yang ingin kita sodorkan kepada masyarakat itu jadinya tertoleransi hanya karena dia putra atau putrinya siapa, atau garisnya siapa, atau dia punya duit berapa. Nah ini yang saya rasa perlu kita kritisi, selalu harus kita kritisi. Makanya saya nggak heran ada teman-teman yang nggak kepengen masuk politik ya. Karena terlalu repot buat mereka untuk make change. Tapi gini, kalau buat saya Pak, saya juga backgroundnya bukan seorang politisi. Saya ini senang usaha, senang berdagang, dan profesional. Kenapa saya kepengen masuk politik? Karena lama-lama kalau nggak kita yang masuk, terus siapa lagi yang mau kasih warna intelektual, warna punya value, nilai-nilai itu yang kita ini nggak cari duit banget di situ. Nah itu tuh harus ada. Gitu. Makanya ya tentunya tapi kan untuk niat seperti itu perlu gerbong atau kekuatan ya Pak ya. Nah ini makanya saya mengajak teman-teman yang kira-kira punya kepedulian gitu ya. Artinya tidak ada salahnya untuk ikut memikirkan sebetulnya. Bagaimana sumbangsi pemikiran, bagaimana kita karena kadang perubahan tuh hanya karena sekumpulan dorongan sehingga orang oke gitu. Kita akan stop tidak melakukan itu misalnya gitu. Nah, ini yang adalah upaya-upaya masyarakat yang harus terus. Jadi bersuara itu memang penting. Ya, betul. Demi kalau kita memang pengen yang baik, ya bersuaralah gitu ya. Saya mengerti kok di Kota Malang ini banyak intelektual dan semuanya tersembunyi, nggak kepengen bunyi mereka, karena takut posisi atau apapun itu. Tapi mereka selalu memberikan dukungan pada saya gitu ya, menyayangkan dan seterusnya. Ya, tapi itulah politik Pak gitu. Jadi ya kalau mau kita para intelektual yang punya nilai-nilai itu mau maju ya harus berkumpul dan bersuaralah gitu. Sisi lain apakah sebenarnya tidak terbangunnya dialektika politik ya dalam konteks ini ketika suara itu disandra oleh partai misalnya. Nah, politik itu seperti yang terjadi dengan pada waktu kita soal MK kemarin menetapkan ini ya batas ambang untuk pencalonan. Pasangan pilkada gitu ya, turun ambangnya ya. Terus kemudian soal DPR pengen menganulir gitu ya. Nah, turun kan ke jalan. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang dibutuhkan. Hal-hal di mana pada waktu nurani itu kayaknya mulai diingkari. Apalagi nih yang kau agendakan gitu kan. Nah, itu orang mulai bersuara di situ. Nah,
jangan bersuara secara intelektual ya, jangan bersuara hanya untuk anarkis. Ya. Jadi kita kalau misalnya kita bersuara, ini udah nggak bener nih, ini hak kita untuk terrepresentasi itu jadinya kok tercuri hanya karena konstelasi bicara ala lain misalnya. konstelasi, ala koalisi gitu ya. Nah itu yang saya satu sisi saya mendukung apa adanya konstelasi atau koalisi ya, karena untuk soliditas sebuah ekonomi dan politik sebuah negara supaya nggak terganggu dan lain sebagainya, dinamikanya juga lebih minim, itu memang oke. Tapi pada saat demokrasi jadinya tercuri gara-gara hal-hal itu yang kita harus cari cara nih gimana supaya di tengah-tengah gitu ya. Karena masyarakat kan juga tidak semakin bodoh, makin pinter malah gitu ya. Nah, takutnya kalau misalnya ini terus diterus-teruskan, maka akan ada masyarakat yang apatis pada politik, nggak mau partisipasi. Nah, ini yang akan malah justru akan lebih mengkhawatirkan ya. Gitu ya. Problem sekali ini gitu. Gitu, Pak. Jadi bisa jadi ketika masyarakat sendiri mulai apatis dalam politik, akhirnya orang yang mau itu menjadi fasis loh sebenarnya. Betul, mereka jadi kan? Tidak. Terserah deh. Apa kata mereka lah, udahlah kita urus diri kita sendiri. Nah, ini polarisasi kayak gini kan nggak sehat buat kita. Jadi akhirnya tidak ada ketokohan yang mereka bisa lihat hormati gitu ya. Jadinya mereka ada masyarakat yang bergejolak gitu ya. Malah nggak patuh. Malah susah pemerintah untuk mengurus. Mengaturnya malah susah ya, karena potretnya aja nggak bisa diturutin, akhirnya membuat aturan sendiri kan di publik gitu ya. Jadinya kan respect terhadap sistem itu kan semakin minim, kemudian mereka juga nggak mau diatur jadinya, ya itulah. Jadi nggak take and give nih. Elit sama akar rumput gitu. Oke. 2045, ini kan sesuatu yang mau diceritakan bersama ya, bahwa ada bonus demografi ya, bahwa kita akan lepas landas di 2045 misalnya. Sisi lain politisi tua mungkin ya, atau udah mulai berguguran misalnya, ganti pijakannya ke politisi-politisi muda. Nah, apa rumusannya kira-kira dari pendapat sampean? Ya. Kita kan tadi sudah cerita mengenai apa kenyataan di konstelasi partai politik yang ada sekarang. Ya, jadi bagaimana itu berjalan dan seterusnya. Ada kesandraan dan seterusnya. Nah, sehingga kita ini sebagai politisi juga kalau saya memilih juga bisa beraktivitas dan melakukan driven activity yang sosial itu tidak harus dalam naungan partai politik. Betul. Jadi misalnya kita punya institusi untuk pelatihan misalnya gitu ya, untuk bagaimana SDM di Malang ini tidak tertinggal dan lebih siap pakai daripada sebelumnya sehingga dia bisa masuk ke Jakarta atau bisa melakukan hal yang lain. Nah, itu adalah gerakan yang kita bikin sendiri. Ada lagi mengenai kesehatan, ada lagi mengenai UMKM dan seterusnya. Nah, jadi memang harus ada pemikir-pemikir yang berani berbuat dan independen dan memimpin gitu. Nah, itu yang saya rasa bisa dilakukan. Jadi tidak perlu harus ikut gerbong. Jadi Anda kalau merasa itu penting, yang penting orang suka aja, ya kan? Tentunya banyak kok masyarakat budaya juga kan gitu juga membutuhkan wadah yang terakomodir gitu ya. Kita ini masyarakat manusia ini kan sebetulnya saling membantu saja. Artinya kalau kita bisa punya modal akses network, ya kita bantu kampung halaman kita ini untuk bisa keangkat juga gitu. Karena ini jadi kita butuh orang-orang seperti itu. Idealnya Malang sebagai kampung halaman, ya, wong Malang asli misalnya. Kita punya banyak pengalaman juga berinteraksi dengan kota-kota lain dan Malang. Apa yang hilang sih sebenarnya di Malang ini? Saya ini besar di kota Malang sebagai kota yang dingin, kotanya pelajar gitu ya Pak ya. Sejujurnya saya kalau ingat kampung halaman itu adalah pada waktu saya bandingkan ketika saya hidup di ibu kota, adalah Malang ini nih terlalu katak dalam tempurung. Artinya kita ini happy dengan apa yang kita punya, terus kita tidak ingin mengeksplor sesuatu yang lebih daripada yang ada di sekitar kita. Padahal kalau kita ini anak muda gitu ya dari kota Malang,
ambil bahwa kita itu punya budaya, kita punya alam yang bagus, dan kita ini banyak anak mudanya. Nah, anak muda ini walaupun anak muda Malang bukan berarti kamu stay ngoprek di Malang aja. Kamu juga harus bermain secara nasional dan juga bahkan internasional. Habis itu kamu bawalah kebalik lagi ke Malang lagi. Gitu. Nah, Malang ini jadikanlah misalnya, karena hal-hal yang anak muda ya, misalnya digital basis ya, misalnya atau kreatif, atau research, atau apapun itu, kita tuh banyak banget kampus dan banyak anak-anak muda yang bisa melakukan banyak hal di sini. Nah, semuanya terpusat di ibu kota karena mereka terakses dengan international akses ya. Nah, Malang ini sebetulnya kalau ada yang bisa jembatanin ke sini dan semakin banyak anak muda yang mau, itu lebih baik. Nah, jadi Malang ke depan itu karena dia sudah by nature adalah kota pendidikan. Nah, dia bisa menjadi kota yang berbau dengan intelektual dan creativity. Gitu. Nah, itu aja yang di drive terus. Nah, siapa yang tapi bisa menjembatani dengan dunia luar gitu ya. Jadi cuman harus ikut international competition, dia harus ikut ada di scholarship ke luar negeri dan lain sebagainya. Itu yang saya rasa, dan Malang ini dengan kita dibandingkan dengan bekerja di ibu kota yang UMR-nya sudah sangat tinggi, UMR kita ini separohnya loh. Jadi artinya kita bisa produce creativity ataupun intellectual products yang jauh lebih efisien daripada kalau kita ada di Jakarta. Di Jakarta itu ya. Menurut saya. Menarik. Gimana Pak Yosef kan juga orang kreatif. Betul. Gitu. Nah, konteks ini menarik. Nah, karena ini yang jarang juga dibicarakan. Bagaimana teman-teman, bagaimana dunia kreatif ini. Kalau ngomong SDA misalnya, Malang ini kan nggak ada apa-apanya gitu kan, kecil sekali gitu kan. SDA yang punya ya kabupaten, taruhlah begitu secara administratif. Potensi apa yang paling bisa ditonjolkan oleh teman-teman di Malang? Ini kan perlu diidentifikasi gitu. Nah, yang saya pengen lihat di mana ini? Ya, waktu kampanye kemarin saya juga ini yang selalu saya sampaikan. Malang itu kecil, nggak ada sumber daya alamnya. Makanya marilah kita tidak melihat Malang itu cuma sekedar kota. Kita lihat dong integrasi Malang Raya dong. Paling tidak itu dulu deh. Kita itu ada hotelnya tapi theme parknya ada di Batu. Hotelnya di Malang tapi kita pertaniannya ada di kabupaten gitu. Nah, ini kita harus lihat paling tidak ngelihat itu serang Malang Raya. Nah, Malang Raya punya resources atau kabupaten punya resources dan SDA-nya. Bukan berarti kita nggak bisa partisipasi. Kita kan banyak profesor di sini, banyak peneliti di sini. Tinggal bagaimana mengundang investasi masuk ke sini dan untuk bisa bikin ekonomi di sana. Kita bikin kantornya di Malang misalnya gitu. Nah, jadi jangan lihat kecil bawah kota aja, tapi kolaborasi dia kita dengan kabupaten dengan Batu, bahkan kalau bisa lebih luas lagi kontribut ke Jawa Timur gitu. Nah, itu yang cara pandang seperti itu yang perlu harus kita lihat bahwa mungkin karena kita ini SDM basis terus kemudian banyak pendidikan di sini, ya udah intelektual yang kita kuatkan, intelektual, pemikiran, konsultansi, research, kreativitas. Nah, itu yang bisa kita tapi bisa kemana-mana gitu ya, bisa kemana-mana. Seperti saya terlibat di Universitas Brawijaya misalnya di pusat untuk inovasi. Nah, itu kita mengundang para prof-prof itu untuk melakukan inovasi yang bisa marketable gitu. Itu baru mulai, baru sekarang. Nah, gimana kalau itu bisa basisnya secara kota, bahkan ke kabupaten dan seterusnya. Itu sih. Artinya bisa terintegrasi ya. Sama harus bisa mengakselerasi sebenarnya konteks itu ya. Gitu. Iya. Oke, menarik. Kita butuh juga teman-teman yang memang punya root atau akar di Malang juga dengan dia berada di Jakarta juga sering main ke sini. Banyak akses network yang harus dibawa bahwa orang tuh ke Malang. Apa yang bisa diinvestasikan di sini, apa yang bisa dibentuk di sini. Kalau menurut saya sih bahwa begitu banyak second office di Malang gitu karena SDM-nya UMR-nya nggak terlalu mahal dan cost living-nya mahal, tapi bisa disuruh bikin developer lah atau bikin research lah dan seterusnya. Dan fresh ya sebenarnya. Dan fresh mereka kekuatan yang tidak banyak dilihat kan freshnya itu ya. Mereka cuma butuh dibimbing sama praktisi yang sudah tahu industri ya. Nah, mereka ini kan pemikir dan talenta sebetulnya. Itu sih. Oke. Menarik pembicaraan, tapi harus kita akhiri ini. Nah, siap. Kata terakhir, karena ini namanya seolah-olah podcast. Jadi yang saya minta ke Sapen adalah kata terakhirnya adalah jika Sapen menjadi seolah-olah wali kota, apa yang kalian lakukan, gitu kan? Jika atau seolah-olah menjadi wali kota, gitu.
Menjadi wali kota muda belum 50 tahun. Nah, itu tuh tantangan pertama adalah harus bisa diterima oleh semua stakeholder yang ada di Kota Malang ini. Mau dari yang senior, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh pendidikan dan seterusnya. Sehingga kita bisa terima. Nah, yang berikutnya setelah diterima adalah itu tadi. Saya sih fokusnya bagaimana kita itu bisa menciptakan ekonomi Kota Malang itu berbasis kontribusi kita ke Malang Raya ataupun ke Jawa Timur. Gitu ya. Itu yang itu koridor utamanya. Ya. Jadi bagaimana kita itu bisa punya pekerjaan yang layak dan berharga hanya berada di Kota Malang. Nah, berarti kan harus ada hub, ada hub. Dan sehingga menurut saya program-programnya itu saya sudah sempat sampaikan harus undang banyak investasi ke Malang, gitu ya, bangun hotel di sini, benerin transportasi publiknya sehingga orang lebih nyaman di sini. Terus sekolah-sekolahnya itu harus di-linkkan dengan internasional, gitu ya. Sehingga Malang itu jadi produk nasional, bukan second city-nya Jawa Timur. Tapi kita itu punya suatu, aku harus kalau butuhnya ini pasti harus ke Malang. Nah, itu yang harus kita bangun. Jadi waktu itu saya pikir, jadi pemerintah kota sama universitas yang ada banyak banget ini nggak boleh berbeda dan beda jalur gitu ya. Nah, ini harus justru kolaborasi. Kolaborasi ini yang harus diadakan. Dan saya juga sangat menentang adanya pengkotakan antara kota, kabupaten, dan kota Batu. Nah, saya pingin waktu itu saya sempat sampaikan atau para calon nanti yang sudah akan maju harus mendorong adanya kolaborasi ini. Kalau enggak ekonominya ini stagnan. Jadi kalau kita bisa kolaborasikan, maka akan banyak sekali added value yang akan diciptakan di Kota Malang ini. Gitu, yang akhirnya juga bermanfaat bagi masyarakat kita Malang semua. Ketika ekonominya semua meningkat. Gitu. Betul. Jangan mau Kota Malang dianggap deso. Iya toh? Iyalah. Mungkin ini Malang pedalaman. Iya. Kalau kita banyak intelektual masuk ke sini kan harusnya kan nggak begitu. Oke. Dengan Samreza seolah-olah. Matur suwun. Matur suwun Mas Yasom ya. Oke. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa.